Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan guru semua dari Sabang sampai Merauke. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai bentuk apresiasi bagi guru dan tenaga pendidikan inspiratif tahun 2021 dalam menyelenggarakan Hari Guru Nasional tepat pada tanggal 25 November 2021. Perkenalkan, nama saya Ibu Farida Soraya, saya guru kelas 4 di SDN Rawajati 06 Pagi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan best practice, yaitu taktik terbaik pembelajaran tatap muka terbatas dengan pendekatan blended learning di SDN Rawajati 06 dengan tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Sejatinya seorang guru terus bergerak dan mengembangkan inovasi pembelajaran demi pembaharuan di kelasnya secara khusus, serta bagi pendidikan Indonesia secara umum dengan menerapkan merdeka belajar, menyenangkan, dan bermakna. Apa kabar anak-anak hebat SDN Rawajati 06 dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, Salam dari Ibu Farida Soraya, yaitu Merdeka Belajar. Kurang lebih 1,5 tahun anak-anak sekalian mengalami pembelajaran dari rumah, BDR, yaitu belajar dari rumah, setelah kita mengalami masalah pandemi COVID-19. Pembelajaran sebelum PTMT adalah saya sebagai guru mengajar melalui WhatsApp atau Vicon, menggunakan Google Classroom atau yang disingkat dengan GCR, menggunakan Zoom atau Meet atau Messenger Facebook, dan untuk literasi saya menggunakan e-book. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint sederhana di awal-awal pandemi, kemudian seiring sejalan saya menggunakan Canva ataupun Quizzes dalam bentuk presentasi. Untuk latihan atau evaluasi saya menggunakan Quizzes atau menggunakan Wordwall, Kahoot, Live Worksheet, dan Google Form. Pada masa belajar dari rumah, banyak sekali adanya pergeseran ketercapaian antara akademik ataupun dalam bentuk perilaku. Di sini saya mengamati siswa saya di kelas 4 di SD Rawajati 06 adalah karakteristik siswa sebelum PTMT adalah beberapa siswa bangun siang karena tidur malam, ada beberapa siswa tidak tepat waktu mengerjakan tugas, beberapa siswa bergantian dalam memakai handphone, kemudian beberapa siswa harus mandiri belajar dan menyelesaikan tugas secara online dikarenakan ada orang tuanya yang bekerja, dan ada beberapa siswa didampingi bukan kepada orang tua tetapi dengan nenek, kakek, atau pembantu yang ada di rumahnya. Ini merupakan permasalahan yang terjadi pada saat BDR atau belajar dari rumah. Selanjutnya, pada saat sebelum pengumuman, kita sebagai seorang guru sudah mendapatkan pembekalan dari dinas, dari sekolahmu untuk mengikuti rangkaian persiapan sebelum PTMT. Di sini saya dibagi menjadi 3, persiapan sekolah, guru, dan siswa, di mana sekolah ada disediakan pengecekan suhu atau termogan, kemudian menyediakan mencuci tangan, hand sanitizer, masker cadangan, ruang isolasi, sampai kepada himbauan 5M protokol dalam bentuk spanduk. Lalu sebagai seorang guru, saya harus mampu mengkomunikasikan ke siswa bahwa pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Tujuannya pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka belajar. Dan bagi seorang siswa harus komunikasikan ke siswa terhadap bagaimana sekolah akan berbeda, kemudian komunikasikan kepada siswa tentang interaksi dengan teman sekelasnya dan guru. Dan yang ketiga adalah komunikasi dengan siswa tentang tindakan pencegahan yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimanapun akan terjadi perbedaan yang membuat adaptasi baik kami sebagai seorang guru, siswa, maupun sistem yang ada di sekolah. Karena akan berbeda saat sebelum pandemi dan masa transisi PTMT, di mana interaksi antara guru dengan siswa
sebagai guru harus memahami apa itu blended learning, kemudian orang tua, kemudian siswa juga harus paham mengenai blended learning, di mana blended learning adalah strategi pembelajaran terintegrasi digital yang memadukan antara pembelajaran sinkron secara online maupun offline dengan pembelajaran asinkron baik secara terarah maupun untuk mencapai pembelajaran yang terpersonalisasi sesuai kebutuhan. Di mana murid saya di kelas 4 30 siswa, maka untuk melakukan PTMT dengan pendekatan blended learning adalah setengahnya. Maka siswa saya 15 siswa belajar di sekolah dan 15 siswanya belajar menggunakan virtual Zoom atau Meet yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian perencanaan pembelajaran PTMT sama halnya dengan pembelajaran yang saya lakukan di sebelumnya. Di sini ada perbedaan, yaitu kita menggunakan kurikulum sesuai kebutuhan, yaitu pandemi COVID-19, di mana yang pertama adalah saya harus merancang RPP yang disesuaikan karakteristik siswa, kemudian membuat bahan ajar yang mudah dipahami siswa, menggunakan media pembelajaran yang interaktif, salah satunya adalah saya menggunakan Canva, atau bisa menggunakan krisis presentasi atau teknologi lainnya. Kemudian saya membuat kuis, di mana tadi ada wall, kemudian ada kuisis, ya, evaluasi juga bisa menggunakan Google Form atau bisa menggunakan kuisis. Kemudian saya harus membuat link, baik itu Zoom, Meet, atau Messenger, Facebook. Pelaksanaan PTMT adalah di mana siswa harus menggunakan masker atau face shield, kemudian siswa diantar orang tua sampai ke pintu gerbang, dicek suhu oleh Satgas, mencuci tangan dengan sabun, kemudian diarahkan untuk absen di kelasnya, dan diarahkan kembali untuk menuju kelas. Hal yang perlu diperhatikan saat pembelajaran PTMT adalah di sini siswa mengalami pembelajaran yang lost learn, di mana kita harus mengembalikan proses pembelajaran dan perilaku yang baik selama pandemi. Dan di sini ada 4 yang menjadi targetan saya adalah menyenangkan, memotivasi siswa, menceritakan pengalaman, kemudian diakhiri dengan games atau SPP. Untuk pelaksanaan PTMT di kelas 4, yang pertama adalah saya mengucapkan salam, kemudian siswa memimpin doa, menanyakan kabar, memotivasi siswa, kemudian siswa bersama guru menceritakan pengalamannya, kemudian siswa bersama guru melakukan yel-yel, kemudian guru bertanya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk membangun pembelajaran yang akan dimulai, kemudian melakukan literasi dengan e-book, menyimak pembelajaran, baik itu dengan Canva, atau dengan Jamboard, atau dengan Classroom Screen, jadi beragam setiap harinya. Kemudian siswa melakukan tanya jawab, guru memberikan kuis dan menyelesaikan soal melalui Google Form atau Quizzes. Evaluasi implementasi dalam PTM adalah yang pertama bagi saya adalah hal yang harus menyenangkan, kemudian terus membangun motivasi yang kuat sehingga lost learn-nya baik secara ilmu pengetahuan maupun perilakunya dapat kita perbaiki secara perlahan-lahan. Kemudian materinya dari yang mudah ke yang sulit, dan media interaktif dan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya adalah tindakannya saya bagi atas 3, yang dimana tindakan yang pertama harus membangun motivasi belajar, ada rasa percaya diri, tanggung jawab, kejujuran, dan penanaman karakter baik. Tindakan yang kedua adalah mencoba metode SIP pada PTMT setelah melakukan pendekatan blended learning, dan pada tindakan yang ketiga adalah secara bertahap dan terprogram membangun pengetahuan baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, ini adalah gambaran bagaimana saya menggunakan pendekatan blended learning dalam proses PTMT dan virtual baik itu Zoom ataupun Meet di kelas 4. Terima kasih, dan saya